Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi persediaan atau nama lainnya sediaan. Yang dimaksud di sini adalah persediaan barang dagang. Jadi ini untuk perusahaan dagang. Meskipun sebenarnya sekarang sudah tidak ada perusahaan dagang murni ataupun jasa yang murni. Karena kalau kita lihat itu misalkan perusahaan jasa ya. Apa itu? Salon gitu kan. Kamu potong rambut. Tapi terkadang dia juga jual semir gitu. Ataupun vitamin rambut, nah kan dagang juga kan. Tapi kan pendapatan utamanya ya dari jasa, itu pendapatan lain-lain itu. Ataupun perusahaan dagang ya terkadang juga ada jasa juga yang dia lakukan. Oke, kita langsung bahas mengenai goods on transit. O-nya dua ya, goods itu artinya barang. Kalau O-nya satu ya Tuhan ya. Tuhan dalam perjalanan, wah bahaya tuh. Bisa jadi kafir kalau kamu musyrik. Enggak, saya tidak suka mengkafirkan atau memusyrikkan orang itu. Santai aja. Canda. Nah, jadi barang dalam perjalanan atau istilah lainnya kita sering lihat atau kamu sering baca mungkin ya, kalau baca free on board ya, free on board FOB singkatannya, shipping point ya, ini ada juga FOB destination. Nah ini bedanya kaitannya dengan hak ya, hak apa barang ketika dalam perjalanan itu jadi haknya siapa. Nah kalau yang shipping point itu ketika dalam perjalanan maka hak atas persediaan itu menjadi milik si pembeli ketika dalam perjalanan ya. Tapi kalau destination ya artinya kan tujuan, itu menjadi hak pembeli ketika barang diterima selama perjalanan maka masuk ke dalam persediaan si penjual begitu. Selanjutnya ada istilah barang konsinyasi, titipan ya kan. Semua yang ada di dunia ini kan titipan ya, termasuk absen di mahasiswa itu kadang-kadang ya. Nah, semua yang ada di dunia ini kan titipan pak, termasuk absen ya. Jadi kalau absen itu titip ke temennya. Kalau saya enggak, saya panggil satu-satu ya, enggak tanda tangan muter gitu ya, itu enak saja kamu nanti titip. Nah ini biasanya ya sering kamu lihat ya di warung-warung gitu kan, ada titip. Misalkan di warung angkringan nanti ada yang titip sate khusus atau apa gitu ya, itu konsinyasi namanya. Ya kalau misalkan di dagang pakaian juga kadang-kadang ada yang titip juga. Nah itu sebenarnya untuk si penjual atau nama lainnya ini ya konsaini ya, yang menerima titipan itu risikonya bisa dibilang nggak ada, karena kalau nggak laku kan dikembalikan semua. Nah untuk konsainer juga dia ya nggak perlu sewa tempat dan sebagainya ya, karena dia titip gitu kan. Tapi ya untuk keuntungannya biasanya untuk konsaini ini penjual itu tidak maksimal, karena kan ada harga dari si konsainer yang dipatok ya. Jadi kalau dia mau ngasih harga ya jangan jauh-jauh, kalau untung ya paling sedikit gitu biasanya kalau konsinyasi. Kita langsung aja ke perhitungan ya. Kita bahas mengenai metode penilaian persediaan. Tujuannya apa? Untuk mencari laba kotor. Kalau laba bersih kan itu setelah dikurangi beban ya atau biaya operasi gitu kan. Kalau pajak juga. Kalau laba kotor tinggal dikurangi HPP ya, harga pokok penjualan. Jadi kita nanti hitung HPP.
Ada 3 metode yang digunakan. FIFO ya. Ya biar keren bahasa Inggris kan, FIFO. Kemudian LIFO. FIFO itu first in first out, LIFO itu last in first out ya. Masuk pertama, keluar pertama. Ini keluar pertama, masuk pertama. Masuk terakhir, keluar pertama. Kemudian ada average ya, rata-rata. Ada rata-rata bergerak, moving average, dan rata-rata tertimbang, weighted average. Yang akan kita bahas yang pertama aja, karena pertama waktu ya. Kedua, yang digunakan di Indonesia itu seringnya FIFO biasanya. Kalau LIFO itu tidak boleh digunakan di Indonesia. Di aturan perpajakan kan jelas. Bolehnya pakai FIFO atau average. LIFO nggak boleh. Kenapa? Karena nanti kalau pakai LIFO, laba kotornya pasti lebih sedikit daripada FIFO. Jadi kebanyakan pilih yang LIFO kalau boleh. Tapi kan sudah diantisipasi sama pemerintah. Jadi LIFO nggak boleh. Kita bahas FIFO aja ya. Nanti akan saya buktikan apakah betul pakai LIFO itu labanya lebih sedikit sehingga perusahaan akan lebih cenderung pilih LIFO kalau misalkan boleh gitu. Oke, kita pakai metode FIFO ya. Mana soalnya? Oh ini dulu. Perusahaan memulai usaha dengan barang berapa ini? 10 ya, 10 unit. Kemudian ini nama barangnya ya, nama itemnya 127B. Harganya $200. Kita masukkan ini tabelnya kayak gini ya, ini tabel kartu persediaan. Tanggal 1 ya, KTY itu quantity. Ya, kita langsung masuk ke saldo ya, karena ini baru mulai. 10 ya, lo harganya ini pakai dolar, ini ambil dari bukunya Kisok gitu. Maaf. Ini ya, 10 barangnya harganya 20. Sehingga total costnya atau total biayanya ini 200. Dari mana ya 10 kali 20? Oke, untuk itu yang pertama tadi ya, ini yang tanggal 1 kan tadi saldo awal ya. Kemudian tanggal 4 ini dijual 7. Harga jualnya 30. Ini kan tadi harga pokoknya ya 20 itu. Dijual 30. Harga jualnya ya harus lebih tinggi dari harga pokok ya, kalau pengen laba. Sehingga kita masukkan di sini harga pokok penjualannya dari 10 kita jual 7 ya. Ini bukan penjualan ya, ini benar pembelian. Tapi kalau di kolom ini jangan penjualan, HPP aja, harga pokok penjualan 7. Kemudian nah, ini yang sering keliru. Yang dimasukkan ke unit cost di sini ini bukan harga jual yang 30 tadi, bukan. Tapi harga pokok yang dari sebelumnya ini kan. Jadi sering salah tangkap itu ya. Masuk pertama keluar pertama itu barangnya, bukan barangnya, harga pokoknya gitu. Tidak mungkin lah barang masuk pertama keluar pertama, atau barang masuk terakhir keluar pertama, nggak mungkin itu. Itu guru-guru atau dosen-dosen banyak yang sering salah menjelaskan ya, bukan barangnya sekali lagi tapi harga pokoknya. Oke ya, jadi 10 kurangi 7, 3, harganya ya 20 ini kan, sehingga 3 kali 20 60. Tanggal 10 dijual 8, harganya 21. Ya, kita masukkan ke sini tanggal 8 ya, kemudian harganya 21 dikalikan ini jadinya 168. Nah, kita masukkan karena harganya beda. Kalau yang pertama kan yang tanggal 1 itu kan tanggal harga belinya 20, ini kan 21 pisah. Yang 20 kan tinggal 3. Yang 21 harganya barangnya masih utuh 8 ini karena baru beli. Totalnya 168. Tanggal 22 dijual 4, harga jualnya 31. Ini sebenarnya ini jebakan aja, jangan dimasukkan ini. Harga ini jebakan aja ya, harga jualnya nggak usah dimasukkan ke harga pokok ini, tapi sering pada keliru gitu kan. Ya kan, kita masuk ke sini tanggal 22 dijual 3, kan 4 jualnya ya. Ya, kita ambil dari yang paling atas dulu kan. Karena FIFO, first in, masuk pertama.
Nih yang masuk pertama kan yang harga 20, berarti kan yang 3. Kita keluarkan dulu yang 3, harganya 20, totalnya 60. Kemudian kan kurang 1 karena dijual 4, maka yang 1 kita ambil dari yang harga 21 ini 8. Maka 1, kemudian harganya 21. Nah, saldonya yang harganya 20 kan 0, udah dikeluarkan semua sih. Nah, yang 8 ini tinggal 7. 8 kurangi 1. Nah, ini apa namanya? Harganya 21. Ini 147. Maaf, saya pindah ke atas dulu akhirnya ini. Biar enggak. Nah, begini. Oke, lanjut. Jadi lanjut ya. Penjualan tanggal berapa ini? 28. Penjualan 2, harganya 32. Harga jualnya ya ini sekali lagi. Yang masukkan harga pokok, harga jualnya nggak masuk sini. Dijual 2 kan? 7. Kita jual 2, harganya 21, sehingga totalnya 42. Saldonya ini 5, kemudian ini 21, kemudian total costnya 105. Kemudian beli 10, kemudian harganya 22. Nah kan kita masukkan aja, beli 10, harganya 22. Ini kan beda harganya, jadi kita masukkan di sini 5 ya, 10, jumlahnya jadi 15, kemudian total costnya ini 325. HPP-nya 263. Kita masukkan ke perhitungan laba kotor ya. Ini kan penjualan yang tadi nih. Ini nih. Ini kita hitung semuanya nih. Ini juga berlaku tapi dalam perhitungan laba kotor. 7 kali 30, 4 kali 31, 2 kali 32. Sehingga total penjualannya 398 ya. Dari mana ya? Ini 210 tambah 124 tambah 64. Dikurangi harga pokok. Harga pokoknya ini 263. Sehingga kalau dikurangi laba kotornya menjadi 135. 398 kurangi 263, $135. Ini laba kotor menggunakan FIFO. Kalau menggunakan LIFO, nah ini langsung hasilnya aja ya. Yang LIFO. Ini ya, HPP-nya beda. Kalau tadi kan HPP-nya 263. Nah, kalau pakai LIFO 266. Kita hitung laba kotornya. Total penjualannya ya tetap sama 398. Nah, dikurangi HPP 266. Laba kotornya 132, ya kan? Kalau pakai FIFO tadi 135. Nah, kalau pakai LIFO ini maaf saya nggak jelaskan dari atas ya, hasilnya aja karena waktunya terbatas. Jadi laba kotornya 132 lebih rendah. Perusahaan pasti milih yang laba kotornya rendah. Kenapa? Karena kalau laba kotornya rendah, pajaknya juga rendah. Sehingga kecenderungannya ya pilih yang pajaknya rendah. Itu di Indonesia itu ya kayak gitu. Kalau suruh bayar pajak ya susah. Jangankan pajak yang besar persentasenya. Jakpat aja yang 2,5% aja kadang-kadang susah, gitu kan? Ya, semoga nanti kalau kamu sudah jadi orang sukses gitu, sudah menjadi miliarder, amin ya, orang akuntansi kan. Kalau jujur insya Allah itu ya sukses semua lah. Dengan catatan jujur, kalau tidak jujur ya kamu hancur ya. Oke, itu saja. Ini sebenarnya ada materi lagi, tapi waktunya tinggal 1 menit ya. Nggak mungkin saya jelaskan, ini baca aja lah, gampang ini. Masalah periodik dan perpetual atau fisik ya lainnya. Metode pencatatan, kalau tadi metode penilaian beda ya. Ini fisik dan periodik ya. Maaf, fisik dan perpetual. Fisik nama lainnya periodik, kalau perpetual nama lainnya buku, metode buku. Ini nanti dibaca, ini perbedaannya, ini cuma di jurnal kok. Ya, ini bedanya, ini kalau periodik jurnalnya kayak gini. Kalau perpetual seperti ini jurnalnya. Nanti setelah baca tugas ya, tugasnya ini untuk yang online ya. Ini ya sama dengan ini sebetulnya, cuma tinggal saya ganti angkanya aja ini. Ada 1 2 3 4 5 6 transaksi, kamu bikin jurnal 2 ya, 1 pakai fisik, 1 pakai perpetual. Sekian saja dari saya.
Semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.